Iran mengancam akan terus meningkatkan pengayaan uranium hingga mencapai level senjata nuklir jika tekanan dari Amerika Serikat terus berlanjut. Ancaman itu disampaikan Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai. Ia mengatakan parlemen Iran siap mengkaji ulang kemungkinan pengayaan uranium hingga menyentuh level 90%. Level tersebut diketahui menjadi ambang minimal yang dibutuhkan untuk pengembangan senjata nuklir. Rezai menyebut langkah itu bisa diambil apabila Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan tekanan maupun serangan terhadap Iran. Pernyataan tersebut muncul di tengah mandeknya negosiasi antara Washington dan Teheran sejak perang pecah pada 28 Februari lalu. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui kondisi gencatan senjata dengan Iran saat ini sangat rapuh. Trump bahkan menyebut situasi tersebut berada dalam kondisi kritis dan berada di ambang kegagalan. Ia juga mengatakan pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kembali penerapan Freedom Project di Selat Hormuz. Operasi itu disebut bertujuan mengawal kapal-kapal yang melintas sekaligus mengurangi kendali Iran di jalur perairan strategis tersebut. Meski situasi memanas, Trump menegaskan kebuntuan yang terjadi bukan berarti Washington mundur dari tekanannya terhadap Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya saat ini adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Meskipun kebijakan tersebut berdampak pada kesulitan finansial yang dihadapi warga Amerika Serikat. Dalam keterangannya pada Selasa 12 Mei, Trump menyatakan bahwa situasi keuangan rakyat Amerika tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait negosiasi konflik dengan Iran.
probably 1.5%. Di hadapan awak media sebelum bertolak ke Cina, Presiden Trump menyampaikan bahwa satu-satunya motivasi dalam kebijakan luar negerinya terhadap Teheran adalah mencegah kepemilikan senjata nuklir. Ia menekankan bahwa aspek lain, termasuk beban ekonomi domestik, tidak mempengaruhi keteguhan sikapnya dalam menangani ancaman dari Iran tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran internal Partai Republik mengenai dampak politik dari beban ekonomi akibat konflik. Kenaikan harga energi yang dipicu ketegangan dengan Iran telah menyebabkan lonjakan harga bensin dan mendorong inflasi ke tingkat tertinggi dalam 3 tahun terakhir per April 2026. Pihak Gedung Putih melalui Direktur Komunikasi Stephen Cheung mempertegas bahwa tanggung jawab utama Presiden adalah menjamin keselamatan nasional dari ancaman nuklir Iran. Langkah tersebut diambil karena program nuklir Teheran dianggap sebagai risiko keamanan jangka panjang bagi seluruh warga Amerika Serikat. Those executives include the CEOs of NVIDIA and the US plane manufacturer Boeing. Di sisi lain, laporan intelijen Amerika Serikat menunjukkan perspektif yang berbeda terkait urgensi ancaman tersebut. 欢迎特朗普总统对中国进行国事访问。访问期间，两国元首将就事关中美关系以及世界和平。 Meskipun konflik telah berlangsung selama 2 bulan, penilaian intelijen mencatat bahwa estimasi waktu yang dibutuhkan Iran untuk membangun senjata nuklir tetap stabil di kisaran 9 bulan hingga 1 tahun. Sementara itu, pemerintah Iran secara konsisten membantah tuduhan mengenai pengembangan senjata nuklir dengan mengklaim bahwa program tersebut sepenuhnya ditujukan untuk tujuan damai. Namun, pihak Barat tetap menaruh kecurigaan besar terhadap ambisi nuklir Teheran yang dianggap memiliki potensi militer. Pemerintah Inggris mengumumkan akan mengirim kapal perang, jet tempur, hingga peralatan pemburu ranjau otonom ke Selat Hormuz. Langkah ini diambil sebagai bagian dari misi pertahanan multinasional untuk mengamankan jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Inggris John Healey menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan puncak virtual yang dihadiri lebih dari 40 menteri pertahanan negara mitra.
Dia menegaskan bahwa misi ini akan segera beroperasi setelah situasi dan kondisi di lapangan memungkinkan, sebagaimana dilansir AFP Selasa 12 Mei 2026. Keputusan Inggris untuk memperkuat kehadirannya di Timur Tengah dipicu oleh ketegangan akibat Perang Iran. Yang berdampak signifikan pada arus lalu lintas di Selat Hormuz. Gangguan di jalur tersebut telah menghambat ekspor minyak dan memicu lonjakan harga energi global. Sebagai informasi, sekitar 1/5 dari pasokan minyak dunia melintasi selat strategis ini setiap harinya. Untuk mendukung misi ini, London telah menyiapkan dana tambahan sebesar 115 juta pound sterling atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk pengadaan drone, pemburu ranjau, serta sistem pertahanan anti-drone. Beberapa aset utama yang akan dikerahkan dalam paket bantuan ini meliputi kapal perusak HMS Dragon dan jet tempur Eurofighter Typhoon. Selain itu, ada sistem otonom yang mencakup drone kapal berkecepatan tinggi dan peralatan deteksi ranjau laut. Untuk memastikan jalur pelayaran bersih dari ancaman bawah air. Sebuah laporan intelijen terbaru membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal kehancuran besar militer Teheran. Iran disebut masih mempertahankan sebagian besar kemampuan rudalnya di kawasan strategis Selat Hormuz. Mengutip laporan The New York Times, penilaian intelijen rahasia Amerika Serikat pada awal bulan ini menyebut bahwa Iran masih menguasai dan mengoperasikan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Lokasi tersebut dinilai mampu menargetkan kapal perang hingga tanker minyak Amerika Serikat yang melintasi jalur pelayaran vital dunia itu.
Laporan ini sekaligus mematahkan narasi Trump yang sebelumnya. Trump sebelumnya menyatakan kekuatan militer Iran telah hancur akibat kampanye pengeboman gabungan Amerika Serikat dan Israel. Di mana perang yang berlangsung sejak 28 Februari hingga gencatan senjata berlaku pada 8 April lalu. Menurut laporan tersebut, Iran juga masih mempertahankan sekitar 70% peluncur rudal bergeraknya, serta 70% stok rudal sebelum perang pecah. Kondisi ini menunjukkan kemampuan militer Teheran belum lumpuh sepenuhnya meski dihantam serangan udara intensif selama berminggu-minggu. Adapun, Iran sebelumnya sempat menutup akses Selat Hormuz bagi apa yang mereka sebut sebagai kapal musuh sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Setelah itu, Teheran terus menegaskan haknya untuk mengontrol lalu lintas maritim di kawasan tersebut serta memungut bea dari kapal yang melintas. Situasi ini memperbesar kekhawatiran pasar global terhadap potensi gangguan pasokan energi dunia apabila konflik kembali meledak. Di sisi lain, negosiasi antara Washington dan Teheran juga masih menemui jalan buntu. Apalagi, kedua negara dilaporkan saling menolak proposal perdamaian terbaru pada akhir pekan lalu karena dianggap tidak dapat diterima. Trump bahkan disebut telah menerima pengarahan terkait opsi serangan tambahan terhadap Iran apabila pembicaraan gagal mencapai titik temu. Washington menuntut Iran membongkar program nuklir dan rudal balistiknya. Namun, Teheran menolak keras permintaan tersebut dan menegaskan program pengayaan uranium mereka hanya ditujukan untuk kepentingan sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah atas laporan intelijen yang menyebut Iran masih memiliki kemampuan militer signifikan meski telah digempur Amerika Serikat dan Israel. Sebagaimana dilansir The Telegraph, Trump menolak laporan itu dengan menyebutnya sebagai berita palsu dan pengkhianatan virtual. Trump juga mengatakan dirinya tidak membutuhkan bantuan Presiden Cina Xi Jinping untuk menyelesaikan krisis Iran. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth juga menyatakan operasi militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran telah membuat Teheran tidak efektif untuk bertempur selama bertahun-tahun.
Penilaian intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa Iran masih mampu mengancam pelayaran komersial dan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Di kawasan Teluk, meski telah menghadapi kampanye udara intensif Amerika Serikat Israel bernama Operation Epic Fury sejak Februari. Iran disebut telah membangun kembali sebagian besar infrastruktur rudalnya di sekitar Selat Hormuz. Teheran dilaporkan telah memulihkan akses operasional ke-30 dari 33 lokasi misil di kawasan jalur pelayaran strategis tersebut. Menurut sumber yang mengetahui penilaian intelijen itu, Iran juga masih mempertahankan sekitar 70% stok misil dan peluncur bergeraknya sebelum perang. The New York Times melaporkan sekitar 90% fasilitas penyimpanan bawah tanah dan lokasi peluncuran misil Iran kini dianggap sebagian atau sepenuhnya operasional. Adapun persenjataan Iran mencakup misil balistik yang dapat digunakan untuk menyerang negara-negara tetangga, serta sejumlah misil jelajah jarak pendek. Iran juga dilaporkan menggunakan peluncur misil bergerak untuk memindahkan persenjataannya ke lokasi lain guna melindunginya dari serangan Amerika Serikat. Rusia kembali menggelar uji coba rudal jarak jauh yang mampu membawa hulu ledak nuklir pada Selasa 12 Mei 2026. Uji coba ini dilakukan beberapa bulan setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir New START antara Rusia dan United States. Berakhirnya perjanjian tersebut membuat dua negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia itu tak lagi terikat sejumlah pembatasan persenjataan. Presiden Vladimir Putin langsung mengumumkan keberhasilan peluncuran rudal Sarmat tersebut. Putin
Putin menyebut rudal itu sebagai sistem rudal paling kuat yang dimiliki Rusia saat ini. Rudal Sarmat merupakan jenis rudal balistik antar benua atau ICBM yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Menurut Putin, kemampuan hulu ledaknya diklaim 4 kali lebih kuat dibanding rudal milik negara-negara barat. Ia juga mengatakan rudal tersebut akan mulai diterjunkan untuk tugas tempur pada akhir tahun ini. Sarmat yang dijuluki Satan II oleh NATO menjadi rudal ICBM super berat pertama buatan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Rudal jarak jauh itu disebut mampu menjangkau hingga 35.000 km. Media pemerintah Rusia melaporkan Kremlin telah memberitahu Washington sebelum peluncuran dilakukan. Namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Amerika Serikat terkait uji coba tersebut. Meski sempat ada rencana membangun kembali dialog militer tingkat tinggi pasca New START berakhir, sejauh ini belum terlihat tanda perpanjangan perjanjian baru antara Moskow dan Amerika Serikat.